Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'duda. Shadaqallahul azim. Segenap para bapak, para ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa di hari yang pertama. Tepatnya saat ini kita udah masuk di tanggal 1 Ramadan. Dan tepatnya lagi saat ini sudah menunjukkan pukul 16:50. Nah, dalam rangka menjelang waktu berbuka puasa, insya Allah di setiap harinya saya akan berjumpa dengan para pemirsa jamaah, hadirin hadirat sekalian dalam mengisi kultum sore. Sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Hadirin hadirat para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak ibadah-ibadah, apakah itu sholat, zakat, haji, umroh, dan lain-lainnya, ternyata puasa merupakan salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amalib ni Adam lahu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, semua amalan manusia lahu buatnya, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu milik saya. Wa ana ajzibih, dan saya yang berhak untuk memberikan balasan yang terbaik buat puasa. Biasanya kita mengenal kaidah al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu amal kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Bahkan lebih dari itu. Bahkan sampai satu kebaikan akan dibalas dengan 700 kebaikan. Tapi untuk puasa tidak berlaku. Karena kata Allah, as-saumul li wa ana ajzibih. Jadi puasa itu milik saya dan saya yang lebih berhak memberikan balasannya. Artinya lebih dari itu. Jadi bukan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Bukan satu kebaikan dibalas dengan 700 kebaikan. Tetapi lebih dari itu. Itulah rahasianya. Kenapa ibadah puasa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama berpendapat, mengapa puasa termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata dari sekian banyak sebab-sebabnya, itu kata ulama diantaranya karena puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mendekatkan kepada keikhlasan. Ketika orang sholat, kadang-kadang bisa diketahui oleh orang banyak. Ketika orang
melaksanakan sodakoh, zakat juga bisa diketahui oleh orang banyak. Apalagi ketika orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Bukan satu orang yang tahu, bukan 3 orang yang tahu, bukan 10 orang yang tahu. Bahkan bisa sekampung orang tahu semuanya tentang ibadah hajinya. Tapi untuk ibadah puasa itu benar-benar ibadah rahasia. Tidak ada yang tahu. Saat ini kita nggak bisa membedakan siapa yang hari ini berpuasa dan siapa yang hari ini tidak berpuasa. Karena sama saja ketika dia berjalan, ketika dia bersama-sama, itu nggak ada bedanya siapa yang puasa dan siapa yang tidak berpuasa. Semuanya itu rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa menjadi satu tanda kalau orang yang lagi puasa banyak ludahnya. Jadi sedikit-sedikit dia meludah, sedikit-sedikit dia meludah. Nah, ini tidak masuk tanda orang kalau banyak meludah berarti dia lagi puasa. Jadi kembali lagi bahwa yang namanya puasa itu ada ibadah yang paling rahasia, dan inilah intinya. Ya, mudah-mudahan puasa itu lebih mendekatkan kepada keikhlasan, sehingga dengan demikian maka pantaslah ibadah puasa termasuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, "An-nasu kulluhum halka illal amilun, wal amiluna kulluhum halka illal amilun, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, wal mukhlisuna ala khatarin azim." Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ini yang ada di permukaan bumi akan hancur, akan binasa, celaka, kecuali orang-orang yang punya ilmu. Orang-orang yang punya ilmu itu juga akan celaka, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya juga akan celaka, kecuali orang-orang yang benar-benar ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas itu hanya sedikit sekali. Nah, makanya mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan kita diajarkan untuk belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang mukhlisin, menjadi hamba-hambanya yang ikhlas. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajma'in wal afwa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.